Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Rahmani. Hari ini saya akan menjelaskan kembali tentang aplikasi Photoshop CC. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi tools yang ada dalam aplikasi ini. Untuk itu, terlebih dahulu kita harus membuka aplikasi Photoshop. Seperti biasa, karena saya sudah menginstal, kita buka langsung aplikasi Adobe Photoshop. Ini adalah menu selamat datang dari Photoshop. Seperti yang saya sudah jelaskan pada video sebelumnya, bahwa di menu Photoshop CC ini, menu selamat datangnya itu berupa tampilannya kayak gini. Adobe Photoshop CC. Sedikit loading. Nah, ini adalah tampilan awal dari Adobe Photoshop CC. Dari sini kita lihat ini ada banyak sekali menu. Terus di sini juga ada beberapa pilihan, dan ini juga ada beberapa pilihan. Semuanya itu ada namanya. Nah, yang akan saya jelaskan yang pertama adalah menu bar. Menu bar di daerah ini adalah menu bar yang berisi tentang file, edit, image, layer, sampai help. Itu adalah menu bar. Menu bar merupakan barisan menu yang berisi daftar-daftar perintah untuk mengatur file, mengolah layer dan dokumen, serta berisi perintah untuk memberi efek atau filter. Selain menu bar ini, juga terdapat toolbar atau sering kita sebut toolbox. Toolbox merupakan sebuah kotak yang berisi sejumlah tools atau perintah yang digunakan untuk mengelola, mengedit, mengatur objek yang akan kita kerjakan. Nah, selain toolbox, ada juga menu palette. Menu palette ini adalah menu-menu palette. Menu-menu palette ini merupakan bagian yang berisi sejumlah tools yang dapat digunakan untuk melaksanakan suatu perintah. Sama dengannya toolbox, kalau toolbox tadi adalah perintah untuk membuat suatu objek, sedangkan ini adalah menu untuk mengkreasikan suatu objek. Di sini juga terdapat menu layer, menu color, dan sebagainya. Selain itu ada menu bar. Di bagian menu bar ada option bar. Kalau misalnya kita membuat suatu objek, nanti di sini ada pilihan-pilihannya. Ini kan ada pilihan-pilihannya, itu disebut dengan option bar. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah menu toolbar. Menu toolbar ini adalah menu toolbar. Menu toolbar itu terdiri dari, kita terkecil terlebih dahulu agar mudah untuk dalam penjelasannya. Nah, menu toolbar itu sendiri terdiri dari beberapa bagian. Ada selection tool. Selection tool itu empat ini adalah selection tool. Alteration tool ini sampai sini. Terus drawing and selection tool ini empat ini. Additional tools, color box and mode, editing mode and screen mode. Nah, untuk lebih jelasnya aku akan menjelasin sama teman-teman fungsi-fungsi dari menu toolbox yang ada di sini. Yang pertama itu adalah move tool. Ini adalah menu move tool. Jika kita klik kanan, menu move tool tidak ada menu klik kanannya. Jadi move tool itu berfungsi untuk memindahkan objek, baik itu berupa teks maupun gambar. Cara menggunakannya dengan mengaktifkan move tool, lalu pilih objek yang dipindahkan, lalu diseret ke objek yang diinginkan. Untuk penggunaan praktiknya, nanti saya akan pada video selanjutnya atau pada pertemuan selanjutnya saya akan membuat video prakteknya. Yang selanjutnya itu adalah marquee tool. Ini adalah menu marquee tool. Nah, marquee tool biasanya di tampilan itu seperti ini, rectangular, klik kanan ada rectangular marquee tool, elliptical marquee tool, single row marquee tool, single column marquee tool. Nah, menu ini berfungsi untuk membuat seleksi, membuat area seleksi berupa segi 4 dengan sudut 90 derajat. Elliptical itu berguna untuk membuat area seleksi berbentuk lingkaran. Single row itu untuk membuat area seleksi bergaris horizontal. Single column itu untuk membuat area seleksi
bergaris vertikal. Selain marku, ada juga lasso. Nah, ini lasso tool. Lasso tool digunakan untuk membuat area seleksi secara bebas sesuai dengan gerakan mouse. Ada lasso tool, polygonal lasso tool, magnetical lasso tool. Semuanya memiliki fungsi yang berbeda, namun cara prinsip penggunaannya itu sama. Yang ketiga ada menu Quick Selection and Magic Tool. Nah, ini ada Quick Selection dan Magic Tool. Ini berguna untuk seleksi dengan cepat. Magic Wand berfungsi untuk membuat seleksi pada daerah yang memiliki kesamaan warna, namun dapat diatur toleransinya pada option bar. Jadi ini bisa nanti diatur kita ketika dalam penerapannya. Aku bakal menjelaskannya lebih lanjut. Selanjutnya adalah cropping and slice tool. Di cropping, seperti namanya crop, itu artinya kita memotong area tertentu dari gambar. Ada beberapa jenis crop. Nah, ini adalah beberapa jenis cropnya. Selanjutnya adalah eye drop tool. Ini adalah eye drop tool. Ada lagi menu-menunya. Eye drop tool ini berguna untuk mengambil sampel warna pada gambar dan menyimpannya di box warna. Nanti penerapannya akan aku jelaskan ke menu lebih lanjut. Selanjutnya adalah menu alteration tool. Nah, menu alteration tool itu terdiri dari brush and patch tool. Nah, ini terdiri dari spot healing brush, berfungsi untuk menghilangkan bagian tertentu dari gambar dengan cara menyesuaikan warnanya dengan sekitarnya. Cara ini cocok digunakan untuk menghilangkan cacat dari gambar seperti jerawat atau goresan. Sedangkan healing brush tool berfungsi untuk mengcloning atau menduplikat bagian tertentu sesuai gerakan mouse. Selanjutnya adalah patch tool. Patch tool ini berfungsi untuk menggantikan bagian yang diseleksi dengan bagian lain pada gambar yang kita pilih dan bentuk yang sama persis. Lanjut lagi ada content aware move tool. Content aware move tool berfungsi sebagai fasilitas baru dari menu Photoshop CC tersendiri, berfungsi untuk memindahkan objek ke bagian lain dan secara otomatis menyesuaikan daerah tersebut dengan objek di sekitarnya. Terakhir adalah red eye tool. Fungsi untuk menghapus warna merah pada mata akibat refleksi cahaya. Wow, ternyata keren sekali ya pada menu brush ini, banyak sekali fungsinya. Selanjutnya adalah clone stamp tool. Nah, ini berfungsi untuk menggandahkan atau cloning area gambar. Pattern stamp berfungsi untuk menggandakan pola atau corak dari suatu gambar. Selanjutnya adalah history brush tool. History brush tool itu berfungsi untuk membuat polesan kuas yang digabungkan dengan perintah terakhir yang kita inginkan. Ada juga art history brush tool, berfungsi untuk membuat polesan kuas, namun yang ini lebih bervariasi karena sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya adalah eraser. Seperti namanya, eraser itu berfungsi untuk menghapus area gambar. Background eraser tool atau magic eraser tool semuanya mempunyai fungsi masing-masing. Selanjutnya ada gradient. Nah, ini gradient tool berfungsi untuk membuat warna pada bidang gambar atau layer. Nah, dari gradient ada lagi paint bucket, 3D material drop tool. Nah, itu mempunyai fungsi masing-masing. Selanjutnya adalah blur tool, seperti namanya berfungsi untuk menggabungkan warna. Nah, blur terdiri dari sharpen, smudge, itu berfungsi untuk memberi efek seperti goresan jari tangan pada cat basah atau lain-lainnya. Selanjutnya ada menu dodge, burn, and sponge tool. Nah, ini berfungsi untuk mencerahkan gambar. Jadi kalau gambar teman-teman itu nggak cerah, nanti bisa digunakan menu pada toolbar yaitu dodge, burn, atau sponge tool. Semuanya mempunyai fungsi yang berbeda namun digabungkan dalam satu area yang sama. Selanjutnya ada menu drawing and selection tool, pen tool. Nah, itu yang pertama adalah pen tool. Pen tool itu berfungsi untuk membuat objek patch dengan bentuk yang terstruktur. Selain itu ada juga freeform pen tool, berfungsi untuk membuat objek patch dengan bentuk yang bebas. Arch and curve point tool berfungsi untuk menambahkan titik curve pada suatu objek patch. Nah, selain itu ada lagi menu-menu lainnya. Intinya pen
tool itu berguna untuk melukis ya, kalau bahasa sederhana dari saya. Selanjutnya adalah horizontal types tool. Nah, ini adalah bentuk teks ya, sangat mudah kita gunakan teks. Selanjutnya adalah page selection, ini untuk menyeleksi. Terus ada menu, ini shape tool. Shape tool ini ada beberapa banyak menu yang kita gunakan untuk membuat gambar rectangle, ellipse, polygon, line, atau bisa custom lainnya. Selanjutnya adalah menu additional tool, hand and rotate view tool. Nah, ini berguna untuk menggeser gambar. Ini berguna untuk menggeser gambar pada dokumen saja. Sedangkan rotate view tool berfungsi untuk memutar tampilan gambar dan dokumen kerjanya. Selanjutnya adalah menu zoom tool. Seperti yang kita ketahui, bisa zoom in atau zoom out sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, color box ya seperti namanya, color box and mode set foreground and background, yaitu berfungsi untuk mengganti warna foreground and backgroundnya. Selanjutnya ada menu editing mode and screen mode. Ini editing mode, ini screen mode. Editing mode ini berfungsi untuk mengolah file gambar atau foto ke dalam mode normal atau quick max. Dan screen mode itu berfungsi untuk merubah tampilan jendela dari tampilan standar, full screen dengan menu atau menu full screen lainnya. Oke, untuk masalah toolbox mungkin teman-teman agak sedikit bingung ya kalau kita nggak langsung nerapin. Nanti aku akan ngejelasin tentang penggunaan toolbox itu pada video selanjutnya. Saya akan menjelaskan menu bar. Menu bar yang seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ini adalah menu-menu bar yang terdiri dari file. File ini kita buka lagi. Nah, banyak sekali pilihan-pilihan pada menu file yang tentunya merupakan submenu yang memiliki fungsi utama untuk membuat project baru. Nah, ini ada new, open as, atau kita kalau mau menyimpan project kita juga bisa di menu file. Selanjutnya adalah edit. Nah, di edit ada undo, step forward, step background. Ini semuanya akan kita pelajari pada penerapannya lebih lanjut. Kalau menu edit ini berfungsi untuk undur project, copy, paste, dan sebagainya. Selanjutnya adalah menu image. Menu image berfungsi sebagai tempat pengaturan gambar secara keseluruhan. Jadi misalnya ada project yang kita buat, kita mau mengatur gambarnya, ada di menu image, ada menu mode, adjustment, auto tune, contrast, dan sebagainya. Selanjutnya itu adalah layer. Layer itu berfungsi sebagai tempat pengaturan layer. Nah, ini kalau misalnya kita klik ini, terus nanti juga ada tampilan layer di sini, mereka saling berkesinambungan. Nah, layer itu adalah tempat proses atau tempat di mana kita untuk melihat apa yang sedang kita edit, apa yang sedang kita buat. Selanjutnya itu adalah type. Type itu berfungsi untuk mengatur teks ya. Selanjutnya adalah select. Select itu adalah menu pilihan ya. Menu pilihan untuk intinya berkaitan dengan selection image, menyeleksi, bukan area seleksi sebelumnya. Selanjutnya adalah menu filter. Menu filter berfungsi untuk memberi efek tertentu pada image. Jadi kalau ada efek itu bisa kita menggunakan filter. 3D seperti namanya, kita bisa membuat gambar kita itu seolah-olah nyata. Jadi menggunakan menu-menu yang ada di 3D. View seperti namanya juga, view itu ada berisi zoom in, zoom out, fit on screen, atau sebagainya. Windows pada umumnya digunakan untuk mengatur atau menampilkan Windows. Gunanya untuk menampilkan atau menyembunyikan palet dan komponen Photoshop. Jadi semua yang ada di sini bisa diatur di menu Windows. Help jika kita butuh bantuan untuk mengatur sistem tersebut. Nah, selain ada toolbox, menu bar, ada option bar. Option bar secara default letak atau posisi dari option bar terdapat tepat di bawah menu bar Photoshop. Ini option bar. Dan option bar itu berfungsi untuk mengatur yang misalnya
kita menggunakan rectangle. Nah, nanti ada di sini. Nah, seperti ini kan kita menggunakan zoom. Nah, bisa zoom out atau zoom in, minimize atau resize dan sebagainya. Oke, kita beralih ke menu palette. Menu palette ini terletak sebelah kanan ya, ini menu palette. Berfungsi dan kegunaannya juga berbeda-beda. Ada navigator, info, ada histogram, ada brush preset, console, ada karakter, ada juga paragraf, or channel, and page. Dan ini adalah menu layer. Nah, menu terakhir itu adalah kita akan membuka suatu project, memulai suatu project. Nah, dan itu dinamakan kanvas kerja. Ini udah diatur sentimeter. Kita buka karena kita belum mau menerapkannya. Nah, ini adalah kanvas kerja. Mungkin dalam perkenalan tools kali ini saya rasa cukup terlebih dahulu. Dalam penggunaannya nanti itu akan kita bahas ke video aku selanjutnya. Jadi untuk hari ini aku rasa cukup. Kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung hubungi saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.